hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-98. Akan kita bahas melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita bahas sekarang hikmah yang ke-15 sampai ke-24. Langsung please. Karena di hikmah ke-16 sampai ke-24 itu kalimatnya mirip semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka, sebagian keterangan atau perkara yang menunjukkan ala wujudi kuhrihi subhanahu, terhadap wujud keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, al-hajibaka anhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghijab hamba manusia bima laisa bimawjudin, dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Jadi di hikmah ini kita akan lebih memantapkan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha wujud, sang hak yang nyata, bahkan sangat nyata. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah mengenal, bagi orang-orang yang sudah bermakrifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, ya jangankan kita dengan Allah, kita dengan manusia saja kalau enggak kenal bagaimana? Ya, walaupun dekat, walaupun temboknya saling tempel-tempelan, tapi enggak kenal, ya enggak tahu. Namanya enggak tahu, apalagi kebiasaannya, apalagi kesakaannya. Nah, maka dengan hal ini, kalau kita ingin bermakrifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kenali Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi. Bahkan lebih dekat kita kenal dengan orang yang paling dekat di dunia ini. Jangan sampai ya tadi ya kemarin mungkin saya analogikan, kita itu kadang-kadang lebih kenal dengan tukang tambal ban, ya, daripada dengan Allah. Kita itu lebih kenal dengan orang yang jual sarapan saat kita lapar. Nah, maka dengan hal ini yuk kita sama-sama mendekat dan merapat lagi, agar apa? Kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti bisa menyaksikan Allah, agar kita bisa merasakan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ya tadi sebagian perkara yang menunjukkan adanya keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dapat menghijab diri kalian. Kalian semua bisa ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dengan apa? Sesuatu yang tidak tampak. Jadi anak aling-aling, anak tedeng, ya, anak tembok, tapi beli ke dalam, tidak kelihatan. Model apa hijab itu? Ya, namanya hijabnya kayak model apa aja, karena Zoya, ya, jilbaban, bagus. Nah, orang yang bermakrifat itu sudah bermufakat, sudah setuju bahwasanya pokoknya selain Allah subhanahu wa ta'ala itu niscaya tidak ada. Artinya pasti tidak ada. Yang ada Allah, pokoknya itu sudah menjadi ketentuan yang pasti di kalangan orang-orang bermakrifat. Nah, makanya ketika kita itu ya masih terbesit sedikit saja sesuatu itu mungkin ada di sekeliling kita, mungkin yang kita pegang pakai bahkan sampai diri kita sendiri. Kalau seandainya kita masih memunculkan
mengakui kita itu ada, maka akan susah menemukan Allah yang hak tadi. Nah, kenapa itu yang namanya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita banyak di dunia ini melihat ya makhluk-makhluk yang indah-indah saja, yang bisa mungkin mencukupi nafsu kita, mencukupi syahwat kita. Padahal apa? Yang namanya makhluk itu laksana bayang-bayang yang ada. Jadi kalau seandainya makhluk itu bayang-bayang, kalau kita terpaku pada bayang-bayangnya, berarti kita itu bodoh. Karena apa? Ada yang membayangi. Siapa? Allah yang menciptakan. Kalau tidak ada yang membayangi, bayang-bayang itu tidak ada. Makanya jangan kita itu terpesona dengan bayang-bayang yang ada di dunia ini. Nah, bayang-bayang itulah yang menjadi tembok tebal, hijab tebal ya untuk kita bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan kita ya di dalam kehidupan sehari-hari ini, maka itu akan lambat laun atau lama kelamaan akan merusak daripada kemurnian akidah kita kepada Allah. Karena apa? Kita salah ya persepsi dalam kehidupan ini. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ingatlah, camkan kullu halikin illa wajhah. Setiap segala perkara sesuatu yang ada di muka bumi ini akan hancur, akan fana ya. Dan yang tetap, yang abadi, yang selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat firman Allah Subhanahu wa taala ini ada di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW membenarkan kepada salah satu orang yang ada pada waktu itu masih hidup, sampai dibuat sebuah syair. Syairnya kurang lebih sebegini: ala kullu syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahallatan zailun. Camkan benar-benar, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah palsu, imitasi, KW-KW. Dan setiap kesenangan, wa kullu na'imin, setiap kesenangan dunia ini yang mungkin kita bisa nikmati, itu merupakan kesenangan dunia, pasti akan binasa. Nah, dengan adanya pengingat hal seperti itu, berarti barang siapa yang melihat tadi bayangan yang ada di dunia ini, atau makhluk-makhluk, atau keindahan-keindahan makhluk yang ada, yang pada seyogianya itu ya kita janganlah ya terlalu terpesona, bahkan di situ terlalu demen sekali dengan hal seperti itu sehingga melupakan Allah. Nah, ketika kita sudah kepencut dengan adanya hal seperti itu, maka hijab itu akan tumbuh ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang membuat hijab itu hakikatnya Allah, tapi yang membuat sebab musabab daripada tirai ataupun tembok itu bisa semakin tebal ya kita sendiri pada dasarnya ya. Nah, makanya di sana ada kaifa yatasawwaru ayyahjabahu syai'un, kaifa yatasawwaru ayyahjabahu syai'un. Banyak sekali di situ kalimatnya sampai ada 11. Maka kata kaifa di situ adalah huruf istifham, artinya kata tanya yang membutuhkan jawab, tapi maknanya itu untuk heran, takjub, atau makna nafi, atau menghilangkan. Nah, singkatnya saja tentang masalah hijab ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang zahir, yang jelas, yang mewujudkan segala sesuatu,
Ya bagaimana mungkin sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghijab Allah? Cuma kitanya sendiri yang membuat tadi ya tembok-tembok tebal di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diingatkan seperti itu, awas ya, jangan sampai kita keliru lah ya. Kalau kita sudah keliru ya, disangka kita di dalam karung di dunia ini membawa sesuatu yang berat kemudian berharga. Padahal apa isinya? Sampah, batu, bata, nggak ada harganya. Kemudian Allah itu zat yang maha nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan ya, pada segala sesuatu. Nah, bagaimana segala sesuatu yang ada itu bisa menghijab Allah? Ya. Kalau seandainya kita tidak membuat hijab itu sendiri, ya memang hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghijab, tapi kitanya sendiri yang membuat. Sehingga apa? Tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah membangkang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha esa, artinya tiada duanya ya. Tidak ada sesuatu yang bersamanya. Nah, kenapa kita itu masih ya cinta dan demen kepada selain Allah? Yang itu akan menimbulkan hijab ataupun dinding tebal di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kalau seandainya seperti itu? Maka ketika kita sudah memahami daripada penjelasan malam hari ini, tampak jelaslah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam dunia ini, di alam jagat raya ini. Semua isinya itu adalah merupakan bukti atas apa? Kemahabesaran Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kebijaksanaan dan kesempurnaan yang tidak menyerupai dengan apapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah, Allah dan Allah. Maka ada misal orang yang tidak mengenal, tidak ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia itu telah disilaukan oleh cahaya gebyar-gebyurnya dunia. Yang angel aja bakal melaku satu seket. Priwen kong dinteleng gepop jadi apa? Itu ya sebab musabab kita tidak bisa merasakan Allah, menyaksikan Allah ya di dunia ini. Jadi kalau seandainya sudah kita tahu sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada, ya ngapain kita itu main-main di situ? Ya udah, kita main-mainnya ya batasin saja secukupnya. Luangkan waktu untuk apa? Berduaan dengan Allah. Luangkan waktu untuk apa? Bercinta dengan Allah. Begitu. Ya. Nah, berarti kesimpulannya pada malam hari ini, kita sebagai makhluk diingatkan, jangan sekali-kali kita yang hadir dari Pak Muksinin, Pak Adi, Kang Nur, Kang Yadi, Abud, Pak Sofyan, sing laku, Pak Irwan. Jangan kita klaim saya ada. Jangan kita akui saya ada. Kemudian jangan kita menyatakan kepada yang kita lihat, saya melihat pohon, saya melihat gunung, saya melihat orang, ya entah itu jelek, entah itu cantik, ya sama saja. Ya. Jangan kemudian kita apa? Ketika melihat sesuatu itu bisa melupakan Allah. Tapi apa yang harus kita terapkan? Yang harus kita terapkan ketika kita melihat ya alam jagat raya ini, kita lihat
dengan hati terpaut bahwasannya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bisa melakukan seperti itu, kita nanti di dunia ini tidak akan bakal merasa mempunyai, tidak akan bakal merasa memiliki, apalagi sampai menguasai. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita enak, plong saja, nggak ada beban hidup ini. Iya. Kenapa kita itu sedih? Kenapa kita itu merasa kehilangan? Ya karena tadi kita merasa memiliki. Hilang duitnya, ya kehilangan. Karena apa? Merasa memiliki. Iya. Apalagi kita itu merasa memiliki. Wah, wes. Ketika kita itu hilang, ya wes, ya, kadang stres. Ya, nah makanya di sini diingatkan semoga kita menjadi orang-orang yang kuat tauhidnya, ya, kemantapan kita kepada Allah sehingga makrifat kita semakin hari semakin terbuka, semakin hari semakin terbuka sehingga nanti kita akan mengenal Allah, menyaksikan Allah, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.